kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya Engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu pergi ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, pernah seorang Romo mengisahkan pengalamannya ketika dia diminta oleh seorang ibu untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit untuk anggota keluarganya. Romo ini pergi ke rumah ibu ini, dan waktu dia datang di rumah itu, dia melihat para anggota keluarga berada di sekitar tempat tidur wanita tua yang sakit. Mereka berada di situ untuk menghiburnya. Kemudian Romo ini melanjutkan dengan memimpin perayaan sakramen.
Setelah sakramen diterimakan kepada ibu yang sakit, Romo ini bertanya kepada ibu yang mengundangnya, apakah wanita tua itu ibu mereka? Karena memang di sekitar itu juga selain ibu ini juga ada beberapa orang saudaranya dan juga anak-anak dari orang-orang yang ada di situ. Ibu ini menjawab, dia bukan ibu kami, pastor. Dia adalah pembantu rumah tangga kami. Dia tidak menikah hanya demi kami. Dia melayani kami selama lebih dari 50 tahun sampai kami dewasa seperti ini. Kami menganggapnya sebagai ibu kedua kami dan juga anggota keluarga kami. Saudara, perlakuan seperti itu pada wanita yang sakit ini merupakan tindakan yang luar biasa dan patut dikagumi oleh siapa saja. Seperti kisah dalam Injil, para tua-tua Yahudi yang diutus oleh seorang perwira Romawi, dia seorang senturion atau komandan peleton, datang kepada Yesus dalam permohonan atas nama perwira itu. Mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan pembantu atau pada saat itu budak dari perwira itu, dan budak ini sedang sakit keras. Perwira ini terkenal karena dia begitu baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia melakukan begitu banyak kebaikan untuk orang-orang Yahudi dan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dia sangat menghormati setiap orang, baik itu seorang bebas ataupun seorang budak, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dan dia juga begitu rendah hati, sekalipun dia seorang perwira yang memiliki pasukan dan juga kekuasaan, sehingga ia merasa tidak pantas menerima Yesus di rumahnya. Sebuah karakter yang patut ditiru. Nah, dalam filsafat Plato, orang ini adalah orang yang memiliki keutamaan sophrosune, yaitu keugaharian, yang di dalamnya terdapat unsur modestia, tahu sopan santun dan bertindak tunduk secara benar di depan orang lain, sederhana dan tidak sok kuasa. Juga dia punya temperansia atau tahu membatasi diri. Di atas saya ada pimpinan, di bawah saya ada bawahan. Dan orang ini dalam keugaharian juga memiliki keutamaan yang selama ini dijunjung oleh orang Yunani, orang Helenis, gnoti se auton, kenalilah dirimu sendiri. Karena ketika orang bisa mengenal dirinya, dia bisa rendah hati di depan siapapun, dan dia bisa menghindarkan diri dari sikap congkak dan sombong. Hal ini bisa kita baca dalam karya Plato atau Platon yang berjudul Sarmides. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh para tua-tua orang Yahudi ini adalah sebuah doa permohonan atau syafaat kepada Yesus. Yohanes Calvin yang hidup tahun 1509 sampai 1564, seorang reformator Protestan, mengajarkan tentang doa permohonan atau doa syafaat ini demikian.
doa-doa kita tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan harus muncul bukan hanya karena kita merasakan kebutuhan sendiri yang harus kita mohonkan pemenuhannya kepada Tuhan. Kita juga memanjatkan doa-doa kita karena kita begitu terikat dalam kasih kepada sesama kita, sehingga kita merasakan kebutuhan mereka sama besarnya dengan kebutuhan kita sendiri. Memanjatkan doa syafaat bagi sesama adalah cara paling ampuh dan praktis dalam mengungkapkan cinta kita kepada mereka. Ini ajaran Calvin yang dulunya seorang imam Katolik, tapi dia menjadi seorang reformator dan menjadi Protestan. Saudara yang terkasih, kita yang berdosa dan penuh kelemahan ini ternyata dapat menjadi pendoa syafaat bagi sesama kita, seperti yang dilakukan oleh tua-tua bangsa Yahudi yang diminta oleh perwira Romawi. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik juga diajarkan bahwa para kudus gereja, yaitu para santo dan santa, atau mereka yang telah mencapai kesempurnaan hidup beriman, adalah pribadi-pribadi yang layak menjadi pendoa kita, terlebih Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus. Nah, panggilan kita menjadi pendoa dengan demikian merupakan panggilan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang membutuhkan dan mereka yang berada di luar jangkauan kita untuk dapat menolongnya secara langsung. Menjadi pendoa tidak berarti melarikan diri dari upaya menolong secara langsung, melainkan melengkapi pelayanan karitatif kita. Dengan demikian, pelayanan doa dan pelayanan karitatif langsung tidak dapat saling meniadakan. Maka para suster jangan berbangga karena melayani lalu lupa berdoa. Karena sibuk melayani maka menghapus acara doa harian. Bukan seperti itu. Keduanya seiring sejalan. Justru semakin kuat kita melayani, dituntut pula semakin kuat doa-doa kita. Dalam karya pelayanan kita, marilah kita juga menjadi pendoa syafaat bagi sesama kita yang membutuhkan. Amin. Mari